Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga BSM, baik dari tahap 1, 2, 3, dan 4 atau meteor. Dalam kesempatan ini mungkin tadi udah dalam pembukaan ya, kami sebagai panitia mengulangi lagi lah ya, permohonan maaf atas undangan dadakan. Terus mungkin ya kita juga mohon maaf kurang persiapan karena bersifat mendadak. Dalam hal ini ya konsumsi apa adanya lah, mohon dimaklum. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada apanya Pak? Kopi ada, gorengan ada. Ya hanya apa adanya gitu kan. Ada apanya Pak, tanyain. Jadi dalam kesempatan ini ya mungkin di sini saya sebagai yang mewakili dari panitia pemilihan ketua forum komplek BSM menyampaikan dalam hal ini bahwa mungkin sebagian atau seluruh sudah mengetahui untuk ketua yang terpilih ataupun yang sudah akan menjabat sekarang ini, yaitu Pak Haji Mumu. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan sekarang ini adalah acara untuk serah terima dan mungkin sekaligus pengukuhan sebagai ketua forum BSM berikut perangkat atau pengurus. Dalam hal ini mungkin nanti akan dibacakan susunan pengurus. Ya kebetulan seharusnya sih sama Pak Sekretaris, cuman karena Sekretarisnya belum hadir dalam perjalanan, ya mungkin nanti yang mewakili oleh saya atau siapa ya, barangkali ada yang mau disampaikan perihal kepengurusan silahkan. Cuman untuk saat ini mungkin yang ada sekarang sudah siap untuk dikukuhkan. Dan saya mohon untuk yang terpilih, untuk kesadarannya lah, untuk bisa menjalankan pengurusan di BSM ini, karena di sini untuk bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan warga BSM dan sekitarnya. Mudah-mudahan kedepannya BSM bisa lebih maju, lebih kompak lagi. Jangan sampai kita dianggap sebagai warga liar seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada langsung ke acara. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena ada ibu-ibu juga biar tidak terlalu malam, ya kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pengukuhan dan serah terima mungkin dari pejabat lama ke pejabat baru. Mungkin itu sambutan dari panitia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Angga yang sudah menyampaikan sambutannya. Saya koreksi ya Pak, karena memang tidak ada rundownnya seperti yang ditanyakan sama Pak Adrian Agung tadi. Acara selanjutnya sebenarnya waktu itu sudah ada laporan pertanggungjawaban Bu Eri waktu kita rapat terbatas waktu itu pengurus gitu ya, dari Om Irfan langsung selaku ketua pengurus sebelumnya. Nah, dan sudah diputuskan juga malam itu kita yang mewakili warga di situ sudah menerima gitu. Nah, seperti yang Pak Angga sampaikan tadi, karena ini sifatnya adalah pengukuhan gitu ya, biar pengurus yang baru ada legalitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengurus di forum di hunian kita ini gitu. Nah, jadi sekarang ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya untuk laporan keuangan gitu, karena
tadi juga ada request ke ketua terpilih baru, ada minta laporan pertanggungjawaban. Sama aja. Nah, mau disampaikan oleh Pak Irfan selaku ketua Sama aja forum sama dia. sebelumnya atau mau oleh bendahara. Yang penting ringkas saja, mungkin cukup saldo awal, saldo akhir, total berapa yang tersisa. Jika masih ada sifatnya tidak keluar, sampaikan saja totalnya. Nah, nanti akan disampaikan perlakuannya Juga tolong untuk buatin dan istri. gugatan ini seperti apa, solusinya nanti mungkin bisa sama ketua forum yang baru disampaikannya atau nanti yang lain yang menyampaikan. Intinya kewajiban kita, mumpung di sini kumpul semua warga, jadi tunai kewajiban kita gitu. Ya, Pak Irfan dan rekan-rekannya sebelumnya sudah menjalankan tugas, jadi diterima oleh forum ini. Jadi seandainya misalnya ada nanti satu individu atau dua atau lebih yang mempertanyakan laporan pertanggungjawaban, setidaknya kita di sini bisa jadi saksi di kampung akhirat kelak bahwa ini betul sudah dipertanggungjawabkan dan sudah diterima oleh penerus kepengurusan warga di sini gitu. Jadi setidaknya kewajiban kita tunai gitu. Ya, gitu. Silakan mau Pak Irfan yang menyampaikannya atau Bu Heri? Ya, silakan. Rungkat Pak, rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh warga yang hadir saat ini. Saya harap sebetulnya semuanya bisa hadir supaya tidak ada dusta di antara kita. Mungkin itu. Tapi ya saya apresiasi ya kepada semua warga yang hari ini hadir, terutama yang hadir, yang tidak hadir mungkin yang berhalangan juga mohon dimaklumi, mungkin ada kepentingan lain. Saya pun dikabari secara mendadak, saya sedikit cerita. Mungkin tadi Pak Momo dengan segala hormat meminta segera hadir di acara ini. Betul, saya tadi sebetulnya lagi di luar. Namun ya inilah kewajiban. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jenry adalah saya harus menunaikan kewajiban di periode sebelumnya, baik itu kinerja, program, dan laporan keuangan. Mungkin Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, untuk program atau kinerja yang sudah kita lakukan, saya paparkan sedikit aja poin-poinnya. Di awal itu disepakati untuk pertama adalah pada saat kumpulan di tanggal 22 Desember itu warga meminta adanya penyediaan kain kafan. Ya alhamdulillah untuk kain kafan di akhir bulan kemarin Desember sudah tertunaikan. Jadi poin satunya itu ya Bapak-bapak ketahui, mungkin di sini ada yang warga baru yang belum tahu program di periode sebelumnya itu apa saja. Tadi sudah disampaikan, merujuk kepada kesepakatan warga meminta untuk adanya anggaran kain kafan, dan alhamdulillah sudah dibelikan langsung kain kafan. Mungkin itu salah satu yang harus dijelaskan karena menjadi inventarisnya forum BSM, bukan inventaris pribadi atau personal seperti itu. Nah itu mungkin yang harus diinventarisnya nanti. Detailnya mungkin nanti saya serah terimakan aset-aset apa saja yang sudah atau yang dimiliki oleh BSM. Yang kedua adalah tuntutan fasilitas umum dan pasos. Ya kebetulan seiring waktu saya hanya mendorong kepada pihak developer untuk menyediakan fasilitas keamanan, terutama portal. Mungkin Bapak-bapak sekalian dulu sudah melihat realisasi portal, sudah bisa saya dorong untuk segera direalisasikan dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Yang kedua pos keamanan.
pos keamanan pun sudah terrealisasi alhamdulillah. Lalu yang ketiga adalah mungkin ini lebih inisiatif atau gagasan dari kepengurusan, bukan lebih kepada tuntutan, yaitu mengenai petugas keamanan. Alhamdulillah yang dulunya mungkin bapak-bapak yang terlebih dahulu sudah berdomisili di sini, sebelumnya tidak ada petugas keamanan ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah di periode saya sampaikan sekarang sudah ada petugas keamanan yang impactnya mungkin ya mau tidak mau ada di situ yang namanya biaya atau iuran keamanan. Nanti ini kaitannya dengan iuran keamanan akan relevan dengan kas keamanan ya. Mungkin itu dari program-program yang sudah kami lakukan. Lalu untuk fasilitas umum sebetulnya penerangan sudah kita dorong. Kemarin Pak Haji Dadi udah memfasilitasi untuk lampu, ini tinggal dikejar kembali aja. Cuman ada di beberapa warga yang memang kurang setuju karena sudah Padang itu hanya memfasilitasi lampunya saja, tapi listriknya ke listrik rumah tangga masing-masing atau rumah-rumah masing-masing. Nah itu yang belum kita ada deal dengan beliau, ya keinginan kita listriknya pun ditanggung oleh developer. Namun belum juga bisa terrealisasi karena ada beberapa warga yang keberatan. Jadi lebih penerangan itu kemarin lebih ke sifatnya sirkulir dari beberapa tahap. Tahap 3 sempat dulu ada penerangan, namun sama ada satu lain hal yang tidak bisa dilajur. Di tahap 2 mungkin yang sama di Paperi ya yang bisa terus berlanjut, itu program pengurus juga di tahap 2 yang sudah direalisasikan itu memakan anggarannya kas. Nah di luar itu tahap 3 dan tahap 1 itu sirkulir warga. Dari tahap 1 juga sirkulir, tahap 3 sirkulir. Nah kedepannya sebetulnya meteor kemarin sudah dibahas mau di akhir kepengurusan mau direalisasikan, namun ada beberapa kendala. Saya pikir ini harus dibicarakan lagi oleh kepengurusan selanjutnya. Mungkin itu. Nah, itu untuk penerangan. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, dari program yang tadi saya sampaikan, mungkin itu yang bisa kami upayakan dari kepengurusan periode sebelumnya yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang baru warga yang baru tidak diketahui juga. Di sini saya sebagai ketua dan alhamdulillah kepengurusan lama ya saya perkenalkan juga Pak Jerry juga wakil, Bu Heri sebagai bendahara, lalu Pak Nopi kebetulan tidak bisa hadir, sekretaris, dan untuk seksi lainnya yang hadir mungkin ada Pak Iskandar, lalu Pak Ivan, Pena. Nah itu mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Lalu untuk kas terkait kas warga ini sudah saya share dan sedikit saya akan paparkan mengenai kas warga. Itu saya dibagi menjadi 2 laporan ya Bapak Ibu sekalian. Di situ ada laporan kas dan laporan kas keamanan. Ini kenapa saya bisa itu sengaja karena supaya ada tujuan. Ini saya seperti ini supaya laporan keuangannya itu alokasinya bisa sesuai pada tempatnya atau dipostingkan sesuai dengan tempatnya. Nah laporan kas kenapa saya bisa itu hanya peruntukan untuk kebutuhan di luar keamanan. Nah itu untuk laporan kas, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Saldo akhir laporan kas di sini di angka 960.500 ya Bapak Ibu. Di situ bisa dicek ada pengeluaran yang sifatnya lebih 960.500. Nah ini total yang terkumpul. Namun saldo yang seharusnya itu 1.110.000 Pak. Seharusnya yang terkumpul itu 1.110.000 kas ya, kas saja, kas warga. Nanti ada saldo kas keamanan. Jadi saya buat 2 itu supaya untuk kebutuhan keamanan ya bisa diambil dari saldo kas keamanan. Di situ sudah dirincikan, Bapak Ibu bisa dibaca untuk laporan kasnya.
ada yang namanya pengeluaran yang kaitannya dengan keamanan, ada pengeluaran yang kaitannya hanya untuk kepentingan warga seperti kepentingan sosial, lebihnya seperti itu, kurang lebih seperti itu, hal-hal sosial itu nengok yang sakit dan seterusnya. Ya, untuk saldo akhir di kas warga itu seharusnya di angka 1.110.000. Jadi ini bisa disimpulkan ya Bapak Ibu, untuk kas warga itu tidak selalu mulus tiap bulannya, tidak selalu pendapatannya sama dengan yang seharusnya. Ya di sini artinya ada fluktuatif pendapatan, seiring bertambahnya warga pun akan naik. Terus ada juga keterlambatan pembayaran atau tunggakan. Nah ini mohon dimaklumi oleh bapak-bapak ibu semua, karena pada prinsipnya saya kemarin konsep yang saya usung adalah subsidi saling, bukan subsidi silang, subsidi saling. Kalau Pak Ari bilang istilahnya itu. Jadi kita konsep saya buat forum, kerangkanya waktu itu saya yang menginisiasikan harus adanya forum, ya hal-hal seperti inilah yang harus akomodir ketika warga ada yang sedang kesulitan ataupun ada ekonomi yang tidak sama dengan kita, ya di saat itulah forum hadir gitu. Forum hadir di saat, karena yang diusung sama saya itu konsepnya adalah kebersamaan. Jadi kebersamaan itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa ditafsirkan di sinilah forum hadir. Ketika ada warga yang sakit, ada yang tidak bisa memenuhi kewajiban iurannya, harap dimaklumi. Ya mungkin itu salah satu konsep yang saya usung. Forum ini adalah forum kebersamaan. Dan sebaliknya yang mampu subsidi saling ke yang belum mampu. Saya tidak bilang tidak mampu ya, mungkin belum saat ini mampu. Sebaliknya yang belum mampu pun mengupayakan memenuhi kewajibannya. Itu yang diharapkan dari forum atau konsep yang saya usung adalah forum kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang tambahan yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk kas keamanan, saldo akhir ini kalau salah Bu Heri tolong dikoreksi ya Ibu ya. Saldo kas keamanan, saldo kas akhirnya di angka 2.020.000 dan saldo kas keamanan seharusnya 3.120.000. Nah ini ada gap atau selisih sekitar 1 juta ya. Ini sih kalau gapnya itu sebetulnya sudah dijelaskan di not di paling bawah, mungkin Bapak Ibu bisa baca. Tunggakan kas keamanan warga di 1.100.000. Ini perhitungan angka kakinya dari Desember ke Desember. Ya, kalau Januari nanti ada koreksi, ada yang bayar dan seterusnya, mungkin nanti akan dilaporkan di kepengurusan baru di bulan Januari. Jadi Desember ke Desember Pak, 2022 sampai 2023 sampai 2024. 2023 ya, sorry. 2022 sampai 2023 ya, Desember ke Desember. Jadi kalau memang ada koreksi di Januari ada yang bayar, berarti nanti itu pelaporannya di bulan Januari. Jadi kas yang saya sebutkan yang saldo akhir ini per Desember. Nah ini nanti mungkin kalau ada perubahan, ada lebih, itu artinya catatannya harus dicatat di Januari, karena cash outflow-nya atau amount-nya di Desember. Saya tutup bukunya di Desember. Jadi kalau ada koreksi pembayaran Januari, mungkin nanti di kepengurusan baru yang akan mencatat. Jadi catatan pada Desember. Ya. Jadi kalau memang nanti saldo real atau dana yang real itu lebih dari saldo yang sekarang, itu berarti ada yang masuk di bulan Januari. Seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya mungkin sebelum saya tutup, saya mohon ke Bapak Ibu bila mana ada yang kurang jelas dan paham dari penjelasan saya, boleh sesi tanya jawab aja sekalian. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, monggo Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau diverifikasi, Pak Irfan selaku Ketua Forum sebelumnya sudah memberikan waktu. Jika sampai hitungan Kenapa? ke-5 biar nggak terlalu Subscribe lama lah ya, YouTube aku. saya hitung tidak ada yang bertanya. Artinya saya anggap kita semua yang hadir di sini bersaksi kepada pencipta kita masing-masing bahwa pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh pengurus sebelumnya diwakili oleh Pak Irfan selaku ketua pengurus diterima oleh kita semua. Boleh saya tambahin Ya, silakan. tentang Pak Ipan nambah tadi, ada tentang inventaris kayak tank itu motor itu mana? Soalnya kan ini harus jelas ini. Baik, saya anggap untuk masalah laporan kas keamanan cash close ya, Bapak-Bapak Ibu. Udah cukup? Saya mau jawab dulu pertanyaannya Pak. Udah cukup mungkin untuk kas keamanan dan kas warga? Ada pertanyaan? Cukup ya, saya anggap cukup. Lalu lanjut ke masalah inventaris barang atau aset yang sudah ada di kepengurusan sebelumnya. Nanti mungkin bisa diserah terimakan. Kalau saya ada yang lupa, tolong ditambahkan ya Bu Heri, pengurus yang lama, Pak Jenri, Pak Nopri, Pak Nopri nggak ada lagi. Yang pertama ada kain kafan, itu ada mungkin di Bu Heri ya. Pertama itu, yang kedua satu set laki-laki perempuan, ya satu set itu inventaris forum BSM. Yang kedua itu ada Itu namanya apa? Satu set atau satu unit atau apa? satu set. Dua kan laki-laki sama perempuan dua Sepasang weh, sepasang. pasang. Sejoli lah. Ya lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Yang kedua itu ada inventaris barang yang kaitannya dengan keamanan ya. Pertama ada 3 gembok portal. Itu pasien 3 gembok portal bersama anak kuncinya. Ya, nanti akan saya serah terimakan yang ada di kepengurusan. Yaitu di saya ada 1, di Pajen ada 1 ya, Pajen. Nah, itu tahap 2. Oke. Nah, itu tolong dikembalikan dulu di kepengurusan baru biar nanti yang breakdown atau yang membagikan kepengurusan baru. Ya, nanti kita kembalikan. Paling telat 1 minggu lah dari sekarang ya, Pak Jen. Kuncinya dikembalikan nanti ke pengurus baru, ke Pak Jen atau ke Pak Haji. Ada di rumah. Seminggu aja ya paling lama. Diinventarisir aja dulu. Gemboknya berarti 3 ya. Gembok 3, anak kuncinya berarti ada 9 gitu. Nanti dikembalikan. Maskernya yang belum punya juga tolong duplikat juga biar yang 3 pintu kayak itu aja. Oke. Lalu yang terkait dengan keamanan barang inventaris itu ada rompi ya di security, itu ada 2. Itu ada di Pak Abai dan dulu Egi. Ini boleh ditanyakan kembali, kemarin sempat saya tanyakan bersama Pak Abai ya. Ada katanya di rumah, kenapa nggak dipakai? Ya, oke, itu ada rompi 2, lalu ada jas hujan. Jas hujannya 1 ya, 1 kalau jas hujan. Pak Ari waktu itu beli Pak Ari kalau salah 1. Jas hujan ponco. Jas hujan setelan tadi. Tiger itu. Nah itu. Lalu yang aset yang rusak
Ya, ini ada tapi sudah rusak. Itu waktu terawih. Itu lampu yang dipakai di RTH. Ya, RTH lampunya nggak tahu masih pakai yang itu atau enggak, sama kabelnya ya. Nah, itu kalau kabel kayaknya harusnya ada Pak, cuman kayaknya dipakai sama RTH. Kabel itu ada Pak Ari, waktu beli kabel itu berapa meter ya? Masih ingat nggak? Saya lupa lagi. 10 meter. Kalau board-boardnya mah ada sih Iya kalau nggak salah 10 meter. 10 meter Pak, di 10 meter aja dulu. Kabel apa? Kabel biasa. Kabel tembaga itu Pak. Iya tinggal serang tunggal semua tunggal. Itu ya, itu aset-aset BSN. Bukan tunggal kayaknya campuran dada itu. Terus terpal yang waktu itu sempat dipakai terawih, tapi tadi yang saya sampaikan itu sempat di recycle atau diperbaiki, digunakan untuk kolam, namun rusak. Itu mungkin yang sudah rusak atau Ukuran berapa terpal? 50 meter. 50 meter itu sudah ya. Iya 50 meter persegi Pak. Iya saya beli. Itu sudah tidak layak pakai atau dimakan usia lah, bisa disebut seperti itu ya. 900. Itu lalu ya Punya berapa piece? lampunya satu Pak, lampunya satu. Itu oke, itu aja sih mungkin. Tank itu Apa? tank semprot. Prot itu mah patungan tahap 3 ya, bukan forum. Ini yang menggunakan uang warga. Kalau yang semprotan itu patungannya warga tahap 3. Jadi bukan inventaris forum. Pasti ingat. Semprotannya Yang di rumah dibawa kan. lamanya kan di forum. Semprotannya kan di teras. Satu aja rusak. Dari sudah terus tiga. Tiga dua terbang dikembalikan dalam waktu sama. Tadi saya perjelas dulu ya, kalau untuk gembok nempel di portal, yang dikembalikan itu anak kuncinya ya, jangan gemboknya nanti jadi nggak ada gembok. Ya, oke itu aja. Sama pos juga pos itu aset juga. Oke, saya lupa satu lagi. Ya, ini hasil program kerja juga dari kepengurusan sebelumnya. Saya serahkan seperangkat pos beserta isinya. Oke, lupa Pak Jen. Pos roda kebetulan pedornya ada di sini juga sebagai wakil. Tapi belum SHM Pak ya? Ya, ini masih HGB, Hakuna Bangke. Itu mau dijual lagi. Setelah diguna jadi bangke. Aguna. Tenis meja Hakuna pakai. Enggak itu. beda ya. Oke, kalau tenis meja ini kesepakatan aja lah, itu kan hanya dari beberapa donatur, itu sifatnya mau dialihkan ke forum, monggo saya bebas, itu dari para donaturnya aja sih, harusnya itu mungkin dibahas lagi lah ya Pak Jen, di next atau mau diputusin sekarang boleh. Harus bertanya ke donaturnya mungkin sepakat tidak nih, kebetulan donaturnya ada di sini nih. Kalau sepakat tenis meja mau dimasukkan aset BSM supaya clear, itu tidak ada kepemilikan tunggal, dalam arti ini milik si Pak Irfan nih atau si Bu Heri, kan nggak enak juga mau dilimpahkan ke BSM atau mau gimana, milik para donatur tetap. Kalau dilimpahkan ke BSM otomatis untuk pembangun segala macamnya, nanti ada yang rusak segala macam dari BSM juga dong, dari korban. Betul, dengan segala resikonya, maintain dan seterusnya, jadi biayanya BSM nanti. Gitu. Kalau mau donatur. Berarti kalau ya itu nanti boleh gimana bacanya? Mau diputusin nanti lagi lah dibahas lagi mungkin ya. Itu karena nanti kedepannya kalau mau dimasukin ke BSM itu akan menjadi catatan biayanya itu maintain. Ya mungkin lagi dari donatur, berarti harus dari kas warga atau melibatkan uang semua. Uang keluar tuh kalau Jadi yang saya jelaskan ini adalah aset-aset yang ada kaitannya dengan seluruh warga ya, bukan dari para donatur. Jadi ini perlu digarisbawahi. Saya tidak sebutkan untuk aset-aset warga yang aset-aset donatur yang tidak ada kaitannya dengan seluruh warga.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga harus ditegaskan bahwa yang saya paparkan adalah yang melibatkan semua uang warga. Jadi ada beberapa yang kegiatan yang non uang warga atau donatur mungkin lebih berkewajiban melaporkan kepada seluruh donatur. Jadi itu mungkin yang perlu dicatat aja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya donasi, mungkin biasanya itu langsung dilaporkan oleh PIC terkait kalau yang sifatnya donasi ya. Ya insidentil betul. Itu sudah biasanya langsung dilaporkan kayak kemarin PIC-nya kegiatan donasi pos itu langsung kita on the spot serah terima langsung di depan bapak-bapak semua pada vendornya. Tajir nih ada dana terkumpul sekian, sanggup tidak, langsung kan itu di depan bapak-bapak semua yang donasi. Itu jadi berlebih bertanggung jawab atau lebih melaporkan kepada donatur. Sama halnya seperti tenis meja mungkin sudah dilaporkan oleh PIC-nya waktu itu Pak Heri ya, yang punya gagasan sih sebetulnya. Itu spontanitas sifatnya. Jadi untuk yang donasi itu yang punya gagasan biasanya langsung share, langsung ada donasi kan, karena sifatnya donasi Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk seluruh warga, tapi yang mau saja dan tidak memaksa sifatnya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi jangan juga sungkan atau minder nggak donasi ya nggak masalah. Itu bendera 17-an itu bukan dari forum Pak, itu yang dari forum hanya yang bendera plastik ya. Itu Bapak mau cabut dulu silakan, nanti kumpulin enggak ya. Jadi yang plastik itu mungkin habis dimakan Asia tuh, itu salah satunya. Jadi kalau umbul-umbul itu dari donatur ya, saya sebut aja namanya pemilik rumah ini ya, Pak Dian, supaya tidak ada dusta di antara kita. itu saya sebut aja umbul-umbul dari Pak Dian dan Pak Angga mungkin dari Meteor ya, waktu itu menyumbangkan umbul-umbul ya. Terima kasih, saya apresiasi untuk warga yang peduli pada lingkungan juga. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi, terus ada yang mau mengingatkan, barangkali saya lupa aja. Ada hal-hal yang belum dijelaskan, Bu Eri? Ada Koreksi ya? Boleh Bu, di sini aja Pak Joko. Bisa dilihat ya Pak, di laporan keuangan, laporan khas. Sebut totalnya 960 yang cashnya. Ya sebenarnya bukan ini cashnya, ada di 600 Pak. Nah, pemasukan stikernya dimasukin ke sini nih, waktu ada penjualan stiker. Jadi masukin ke sini. Kalau saya kan nggak bisa. Kalau Pak Jenderal kemarin bikin laporannya disasukin. Nah untuk kayu papan ini dimasukinnya ke 325 padahal 650 total. Jadi total uangnya 660 500 dikurangi 325 ditambahin ada di kayu papan. Jadi kain kafannya di sini cuma satu. Ya, Nanti ke saya aja, nanti saya koreksi ya. Sekaligus sama dokumen. Saldo akhirnya nanti sebetulnya nggak ini lebih kurang. kalau akhirnya ada di 635.500. Hah? Iya, gue udah situ aja dulu. Kasian Bu Eri sini sendiri. Susah dihitung.
Pak. pulpen dan kertas nggak ada habis. Oh itu. Yang urut. Hah? Ini iya. Air kopi panas tumpah. Yang paling dari panas. Sayang sekali pada saya. Sebenarnya kan lupa jangan pakai panas. Sekarang lagi tren Nih tangga emang udah saya kasih minyak nih tangga minyak kelapa biar licin ya ketahuan ini minyak apa nggak tahu tuh kucing kali Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf ini ada revisi ya, koreksi dari bendahara. Ini ada salah pencatatan sedikit dari jumlah mungkin kain kafan. Ini 325 itu dicatat di sini hanya satu kain kafan. Nah yang dibeli itu tadi dipaparkan 2 kain kafan. Jadi pencatatannya 1, pembeliannya pengeluarannya 2, seharusnya 325 dikali 2. Jadi itu nanti di SIR Kas Keamanan di Desember 2023 kain kapan jumlahnya menjadi 600 di Kaswarga ya, di SIR Kaswarga di Desember 2023 jumlah kain kafan 325 kali 2 maka saldo realnya 635 gitu. Jadi itu 325 nya kan cuma 1, harusnya ya pengeluaran belum tercatat 1. Oke, nanti bisnisnya bisa on the spot, ada di Bu Heri ada 2 kain kafan. Oke, itu mungkin revisi dari kas keamanan kas warga dan kas keamanan udah clear Bu ya. Oh, tidak ada perubahan. Bila mana ada yang kurang jelas mengenai flow chart dari cash flow dari keamanan, saya sedikit jelaskan dulu aja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas Pak takutnya. Di sini ada pemasukan Maret 32 KK, per kakaknya 50.000. Lalu ada 36, 39, 33 kan beda-beda ya. Ini saya jelaskan di tiap bulannya itu kenapa beda. Pertama ada penambahan warga, kedua berarti ada tunggakan. Nah itu yang takutnya jadi kok kenapa sih jumlah kakaknya tiap bulan berubah-ubah. Nah ini perlu diketahui bahwa kapri kita ini kapri baru Pak, jadi pasti ada perubahan terus angkanya. Trennya seharusnya bertambah, tapi kenapa trennya ada menurun? Itu artinya apa? Asumsinya ada tunggakan di situ. Ada warga kita yang harus dimaklumi lah. Saat ini mungkin belum bisa masuk iuran ke amanannya. Jadi itu yang harus saya jelaskan cash flow-nya kenapa kok jumlah kakaknya tidak stabil gitu kan. Ya pasti tidak stabil karena kita kapling baru ada penambahan dan juga kenapa turun berarti ada tunggakan. Itu saya detail data-data tunggakan nanti mungkin saya akan serah terimakan langsung untuk terkait nama karena saya tidak keluarkan di sini, cukup dengan jumlahnya saja. Namanya mungkin saya sudah nanti serahkan ke ketua yang baru Pak Haji Mumu dan beserta jajaran. Nanti saya serah terimakan data detailnya dan itu filenya sudah ada sih, tinggal saya ulang aja ya Win. Mungkin itu untuk kas keamanan sepertinya clear, tidak ada revisi atau koreksi. Yang tadi ada dikoreksi pengeluarannya kurang, ada yang tidak tercatat pengeluaran kapan jumlahnya 2 dicatat 1 dan visinya Bapak Ibu sekalian kalau memang pengen lihat on the spot langsung boleh langsung ke Bu Heri atau nanti difotokan aja Bu barang inventarisnya ke pengurusan
kepengurusan baru. Ya, kebetulan kalau yang menyimak mungkin di forum pun sudah di share bahwa jumlah kain kapannya dua set lah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu barangkali ada yang mau ditanyakan kembali atau cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Irfan. Hanya menegaskan saja karena kewajiban moderator ataupun pimpinan sidang untuk memastikan semua yang sudah disampaikan oleh pengurus sebelumnya ijab kabul lah ini mah ya gitu. Dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban oleh pengurus sebelumnya berupa program, kemudian laporan keuangan, kemudian inventaris aset warga BSM Cikoneng, dan sudah dikoreksi juga apakah warga sudah menerima laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh pengurus sebelumnya. Apakah menerima? Terima ya. Apakah menerima? Oke, kita satu suara. Alhamdulillah diterima berarti Om, gitu ya. Bu Eri, kami selaku warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bakti pengorbanan oleh pengurus sebelumnya. Ya, saya juga termasuk di dalamnya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah diberikan baik materi ataupun non materi pemikiran diganjar amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya langsung saja diminta kesediaan untuk kepengurusan yang baru Pak Haji Mumu untuk menyampaikan, mungkin untuk mempersingkat waktu disampaikan saja Pak jajarannya, kemudian kalau Pak Mumu masih pegang atau mungkin ada sambutan harapan Pak Mumu sebagai ketua untuk warga ini. Kalau seandainya Pak Mumu ada catatannya apa yang sudah kita putuskan tempo hari, waktu dadakan juga di rumah Pak Mumu, silakan nanti disampaikan, atau kalau enggak saya nanti akan menyampaikan gitu. Kemudian nanti akan disampaikan juga ada beberapa kesepakatan yang sudah kita sepakati, kita sebut saja yaitu SKB gitu ya, surat kesepakatan bersama warga BSM Cikoneng, dan diharapkan ini berlaku untuk semuanya gitu ya. Tapi baru sebatas yang sifatnya urgent saja dulu tentang keamanan, dan yang lain-lainnya nanti berjalan kita akan buatkan utuh untuk aturan main lah ya di kita, atau boleh disebut ADART mungkin gitu. Tapi yang pasti karena ada yang sedikit alergi dengan bahasa ADART, jadi bahasanya waktu itu kita sepakati adalah surat kesepakatan bersama. Intinya di situ nanti tertuang aturan main, hak dan kewajiban kita setiap warga yang ada di lingkungan BSM Cikoneng ya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Mumu.
sudah ada. Nanti setelah dibacakan nanti utulannya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini bisa silaturahmi, tentu saja dalam usaha ikhtiar untuk bagaimana terus mengupayakan komplek kita ini lebih baik, lebih nyaman, tentram, dan tentu saja berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi saya meminta pada panitia dan Pak Iban sebagai ketua sebelumnya untuk melanjutkan perjalanan panitia dalam membentuk pengurus baru. Dulu saya menjanjikan akhir Januari selesai untuk melengkapi kepengurusan, dan sekarang sudah tanggal 20 dan kebetulan pada minggu yang datang saya tidak ada di sini, ada keperluan keluar, sehingga mendadak hari ini kebetulan saya ada ruang waktu malam ini. Dan juga terima kasih pada panitia yang sudah menjalankan tugasnya sehingga sukses dalam membentuk kepengurusan baru, dan terima kasih pula pada pengurus yang lama yang telah mengabdikan diri selama 1 tahun. Mudah-mudahan seluruh amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Sebenarnya saat saya diminta oleh panitia untuk kesediaan melanjutkan kepengurusan, kalau dihitung berat, ya saya berat ya, karena melihat waktu yang tidak begitu banyak dan kesibukan yang lain. Maka waktu itu saya ditawarkan lagi ya ke forum, barangkali ada yang bisa lebih siap secara fisik dan waktu, tapi forum semuanya tidak menjawab. Ya mungkin semua dalam keadaan sibuk. Tapi saya merasa malu sebenarnya ketika sudah ditodong minta kesiapan dan saya tidak siap. Padahal ini urusan yang urgent untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan umat. Jadi malu tidak punya tanggung jawab, apalagi kalau saya mungkin yang lebih senior ya di sini, sehingga sangat tidak pantas kalau ketika tidak ada yang lain ya tidak mengatakan kesanggupan. Oleh karena itu saya bismillah dengan dasar Ini yang ditunggu-tunggu. pemahaman dan pandangan yang saya miliki. Maka pada saat ini saya ingin
menyamakan pandangan pemahaman di antara kita ya sesama warga di lingkungan BSN ya. Saya punya pandangan sekalipun ini hanya sebatas forum ya, sifatnya bukan legal pemerintahan, tapi ini suatu keadaan yang darurat di mana legal pemerintahan belum terbentuk ya, yang memiliki kapasitas dengan jumlah yang banyak. Kalau kita menginduk RT yang ada, ya jelas RT yang ada saja sudah overload jumlah warga. Ngambil duit apa ya? Ini dipandang suatu darurat yang harus ada terbentuk masa transisi. Nanti pihak pemerintahan yang ada memekarkan RT RW di sini, maka jembatannya adalah forum ini. Nah, jadi forum ini sangat berarti ya, untuk keberlangsungan komplek kita ya. Nah, oleh karena itu saya memandang ini sebenarnya masalah masyarakat, karena masalah masyarakat berarti masalah umat ya. Dalam pandangan Islam inilah pengurusan keumatan, sehingga sekalipun hanya sebatas forum, pertanggungjawabannya adalah keumatan. Dan ini yang mungkin saya dengar berat ya. Kalau hanya sebatas fisikal yang sifatnya uang materi ya, itu mudah ya, ada bendara, ada yang lain mengawasi ya. Jadi secara yang penting kan tidak dimakan. Jadi kalau uang barang hak bukan milik diri, tidak dimakan oleh diri, diselamatkan. Tinggal teknis pengadministrasian dan teknis. Nah, jadi ringan sebenarnya, tapi justru yang lebih berat adalah masalah keumatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kesamaan pandangan berkenaan dengan harapan ya, yang harus kita sama-sama miliki di perumahan atau komplek ini. Ini harapan ya, atau saya bahasakan niat ya, niat kita yang baik dalam membangun menata komplek ini. Tapi bukan janji, ini bukan pilkada, bukan pilpres. Suka banyak janji-janji ya untuk dilakukan. Saya tidak berjanji, tapi saya berniat ya, bermaksud, berharap bahwa komplek kita ini, kalau saya bahasakan dulu lemah sai, BSN. Lemah sai itu tempat kelahiran, tempat kita lahir hidup atau tanah air bahasa lainnya. Bagaimana kita sama-sama untuk membangun lingkungan yang aman, ya artinya terjaga dari kejahatan-kejahatan. Yang kedua, nyaman, artinya tertata keindahan di lingkungan sehingga kita hidup nyaman di sini. Jadi kita sama-sama hidup nyaman. Kemudian tentram. Tentram artinya bagaimana memiliki jiwa yang tentram. Kalau dalam Islam itu hanya akan didapatkan kalau ketentraman itu memiliki keimanan. Juga tentram di antara kita. Jadi kita hidup bertetangga bersama-sama dalam keadaan tentram, tidak terjadi konflik, ya, tidak terjadi permusuhan. Ya artinya harus dibangun persaudaraan. Kita ini adalah saudara, ya.
saudara seiman, seislam, bahkan saudara setanah air, saudara sekompleks, se-BSM. Nah, jadi kemudian dari situ diharapkan sebagai pertobatan kepada Allah kita memiliki suatu lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keberkahan inilah kita akan selamat tidak hanya di dunia, tapi selamat di akhirat kelak. Ini adalah merupakan harapan cita-cita kita bersama ya. Jadi siapa saja yang tinggal di sini saya kira sesuatu yang diharapkan ya, dan sehingga menjadi keadaan baiti jannati. Kalau tingkat rumah itu baiti jannati artinya rumahku surgaku, tanah airku surgaku saya. Nah itu saja yang saya sampaikan kaitan dengan harapan mudah-mudahan dengan kebersamaan membangun sebuah lemah saya ini bisa dirasakan oleh kita semua. Kemudian tak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pengurus baru yang saya tanya satu persatu, mengajak kesiapan untuk bersama-sama tanpa pamrih, karena ini semua tidak ada pamrih ya, semua di sini adalah ikhlas lillahi ta'ala, karena yakin pengurus yang lama juga tidak ada yang mendapatkan pamrih, dan siapa yang menggaji pengurus nggak ada. Kita bukan aparatur sipil negara, bukan ASN, yang bukan siapa-siapa. Kita hanya punya tanggung jawab ingin membangun bersama-sama, tidak ada yang menggaji, sehingga saya sangat bersyukur semua yang ditanya kesiapan untuk jadi pengurus menyatakan kesiapannya, dan itu subhanallah ternyata banyak yang punya kesiapan dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita niatkan dengan ikhlas, tidak ada pamrih sesuatu pun ya, sehingga benar-benar menjadi amal soleh kepada Allah SWT. Mungkin itu Pak Moderator untuk selanjutnya sebagai kepengurusan yang sudah dikukuhkan pada sebelumnya, silakan untuk bisa dibacakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya akan disampaikan ke warga semua untuk kepengurusan yang telah diminta kesediaannya oleh ketua terpilih, gitu ya, yang bersedia, yang bersedia, bukan terpilih tapi yang bersedia demi kemaslahatan umat. Akan disampaikan oleh panitia, oleh Pak Angga. Silakan Pak. Sebelumnya, sekarang mungkin saya bacakan untuk susunan atau struktur organisasi yang mungkin sama Pak Ketua yang baru dinamai Forum Lemah Cai BSM. Dan untuk susunan kepengurusan untuk ketua forum dalam hal ini oleh Bapak Bubu M. Dan untuk wakil ketua yaitu Bapak Zenri dari tahap 2 ya. Barusan Pak Mumu dari tahap 1. Untuk sekretaris yaitu Pak Muhyan Setiawan
dan Pak Eko dari tahap 1. Kemudian untuk bendahara Pak Peri dari tahap 3. Untuk seksi lainnya yaitu Pak Rahmat Jen dan Pak Fajri Eko sebagai ketertiban dan keamanan. Kemudian untuk PU Rohani dan Tamirul Masjid yaitu Bapak Iskandar, Pak Agung RI, Pak Roni dan Pak Dik-Dik. Kemudian untuk seksi pendidikan yaitu Pak Noprijal dan Pak Pajar. Selanjutnya untuk seksi keindahan lingkungan yaitu Pak Ipan Maulana, Pak Ripin dan Pak Adrian Agung. Belum. Untuk Pak Ipan tahap 1 itu, Pak Ripin, Meteor dan Pak Adrian Agung. Kemudian untuk Humas yaitu Pak Arifin Patimura atau biasa dikenal Pak Ari dari tahap 3 dan Pak Heri. Untuk bagian PKK di sini sekarang ada Ibu Santika dan Ibu Siti Ilah. Mungkin demikian untuk susunan kepengurusan. Ada shotnya belum, Pak? Oh ya. Enak aja nggak mau. Ada yang kelewat di sini untuk ada di untuk kepengurusan sekarang dibentuk yaitu sebagai penasehat lingkungan di sini Pak Irfan Arahman dari tahap 3 dan untuk dari segi keamanan yaitu saya sendiri Angga Irmansyah dari tahap 3. Mungkin itu susunan kepengurusan dan dengan sudah terbentuknya forum lemah cai BSM maka saya sebagai mungkin perwakilan dari ketua KPU atau pemilihan atau pembentukan lah forum dengan ini menyatakan dibubarkan untuk KPU pemilihan. Intinya udah selesai tugas saya dan rekan-rekan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon untuk keikhlasan dan keriduannya untuk menjalankan kepengurusan lemah cai BSM ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Angga dan tadi Pak Mumu selaku ketua forum yang baru. Terakhir sebelum nanti diserahkan kepengurusan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru, nanti kita didokumentasikan. Saya sampaikan dulu ada beberapa poin yang sudah kita sepakati. Harusnya ini disampaikan oleh sekretaris, berhubung sekretaris sedang berhalangan hadir dan tidak ada dokumentasinya. Ada yang punya dokumentasinya enggak? Notulen rapat waktu kita di rumah Pak Mumu. Ada, saya ada. Saya kirim kemana? Ke saya Om. Notulennya Om ya. Notulen. Iya. Iya. Oh ya, Pak Muyan yang kan berhalangan hadir. Insya Allah yang saya ingat saja saya sampaikan, kalau ada kekurangan nanti tolong dikoreksi. Ya, satu, dari menindaklanjuti dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Di situ kan ada tunggakan ya. Nah, tunggakan ini setelah kita pikirkan, kita pertimbangkan, daripada jadi polemik dan untuk menghindari agar tidak terjadinya kecemburuan sosial ataupun perbedaan
hak dan kewajiban antar warga. Jadi diputuskan tunggakan yang tadi dilaporkan tetap statusnya merupakan kewajiban dari warga yang menunggak. Nah, jadi nanti dilaporkan saja oleh ketua sebelumnya. Mohon maaf, saya koreksi, tadi sudah disampaikan. Nah, nanti untuk terlampirnya diserahkanlah dari bendahara lama ke bendahara baru. Nah, kemudian untuk teknis pembayarannya dibagi tahun sekarang ini karena di awal tahun 12 bulan. Jadi masing-masing individu ini sebagai contoh saja. Kalau seandainya ada tunggakan total misalnya 120.000 dibagi dalam 12 bulan 1 tahun, berarti 1 bulannya 10.000. Artinya pada bulan Januari ini tertunggak tersebut berkewajiban bayar kas keamanan Rp60.000 gitu. Jadi semuanya bukan dengan terpaksa ya, kita memohon kesediaannya dan kerelaannya untuk menganggap ini adalah sebagai suatu kewajiban. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ronda sampai dengan saat ini masih tetap diberlakukan. Kita coba 3 bulan pertama, jadi triwulan gitu ya. Nah, kemudian disepakati semua gerbang itu ditutup jam 22.00 setiap hari dan dibuat one gate system. Itu diputuskan di tahap 2, gerbangnya yang terbuka karena nanti akan disediakan di pos buku tamu. Nah, jadi setiap jam 22.00 semua gerbang ini sudah tertutup dan petugas keamanan berkewajiban untuk mengisi buku tamu untuk setiap tamu di luar warga yang masuk ke dalam area hunian kita gitu. Nah, untuk itu dibutuhkanlah data setiap unit atau setiap kakak yang terregister di sini. Itu nanti dimohon memberikan data satu unit itu ada berapa jiwa. Jadi biar tahu ini tamu atau warga gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, uang keamanan nominalnya tetap sama untuk kasnya. Jadi semua warga, semua kakak berkewajiban membayar uang kas keamanan Rp50.000 per bulan. Kemudian setiap unit yang sudah utuh berdiri di BSM, sudah ada pemiliknya dan sudah ada barang di dalamnya, berkewajiban yang sama dengan warga yang lain membayar uang keamanan gitu. Nah, nominalnya pun sama, hanya saja mereka ini tidak dibebankan untuk bayar uang kas. Kemudian mungkin nanti ada uang sampah dan lain-lain gitu. Nah, itu kemudian yang kemarin masih belum ada kata sepakat untuk gerbang tahap 2 jam tutupnya sudah. Kemudian untuk jam bukanya gitu ya, jam bukanya ini masih kemarin belum diputuskan
semuanya. Nanti mungkin setelah forum ini selesai, bagian keamanan dengan pengurus kita diskusi dulu, gitu ya. Kemudian untuk petugas keamanannya saat ini ada 2, 1 dari luar, 1 lagi internal kita, gitu. Nah, kemudian mulai bulan ini atau mulai hari ini, karena ronda tetap diberlakukan, semua warga berkewajiban menunaikan kewajibannya untuk ronda, gitu. Jika ada yang berhalangan hadir, kalau dulu sifatnya ada denda 50.000, kalau sekarang tidak, ada berupa kompensasi seikhlasnya saja, dan itu diserahkan ke petugas ronda hari itu atau pada minggu itu. Digunakan, mohon keikhlasannya juga dari warga yang lain, digunakan untuk konsumsi entah kopi, entah gorengan pada warga yang tadinya ronda, gitu. Nah, jadi tidak perlu dibuatkan laporan keuangan, dan Pak Ferry tidak perlu mencatat itu sebagai pemasukan. Nah, karena dari warga untuk warga. Yang diharapkan sih sebenarnya dari kita pengurus, kesadaran untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita. Ya kalau bukan kita, ya siapa lagi yang jaga keamanan, gitu. Nah, jadi harapannya begitu. Jadi semuanya bukan dendanya sebenarnya. Saya yakin dan percaya pengurus sebelumnya pun bukan itu sebenarnya tujuannya, bukan pengen ngambil denda, betul ya pengirimannya, tapi pengen menumbuhkan kesadaran tanggung jawab untuk jaga keamanan bersama, sebenarnya kan itu ya. Nah, kemudian untuk jadwal ronda nanti mungkin akan digodok sama koordinator keamanan. Jadi setiap bulan itu tidak selalu sama begitu saja. Jadi mungkin nanti untuk saudara-saudara kita di tahap 1 di sini ada diwakili oleh Om Ivan, Om Fajri, gitu ya. Jika seandainya misalnya nyamannya dengan tahap 1 saja, ya nggak masalah. Nanti kita buatkan jadwalnya tahap 1 saja pada minggu itu, pada periode itu, gitu ya. Nah, jadi tapi dengan catatan karena pos ini adalah aset kita bersama, ngumpulnya di sini 1 jam sekali, tetap berpatroli, gitu ya. Nah, terus untuk uang kas, kalau yang sebelumnya ada pemisahan antara tahap 1 dengan tahap yang lain. Nah, kalau sekarang mah tidak. Jadi nanti bendahara akan broadcast di grup forum untuk waktunya mulai membayar uang kas keamanan dan uang kas warga. Dikasih waktu tengah hari, dikasih waktu kurang lebih 1 minggu cukup ya Pak Haji ya, cukup ya 1 minggu dari tanggal broadcast. Seandainya misalnya ada yang belum membayar, entah karena faktor ekonomi mungkin atau lupa, jadi diingatkan kembali nanti oleh humas, gitu ya, oleh humas, gitu. Nah, dikasih waktu lagi 1 minggu. Jika dalam waktu 1 minggu juga masih belum juga, nanti barulah waktu itu disepakati antara Pak Mumu ataupun saya yang nagih. Jika belum juga, nah nanti koordinator keamanan antara Pak Fajri dan Pak Ahmad Zain, gitu ya. Nah,
Itu saya lupa urutannya ya, itu yang berapa. Dan yang terakhir diharapkan untuk menjaga kenyamanan kita bersama antar warga. Kalaulah seandainya ada masalah dengan tetangga atau misalnya ada komplain dengan tetangga, misalnya saya kebetulan sekarang kan masih dalam proses pembangunan rumahnya belum selesai, misalnya kebul misalnya, silakan disampaikan jalurnya ke humas. Humasnya siapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Angga selaku KPU. Silakan disampaikan ke humas. Nanti untuk humas yang melakukan pendekatan atau jalin komunikasi persuasif, gitu. Jadi biar tidak terjadi polemik-polemik, gitu ya. Nah, apapun itu, atau misalnya karena istri saya banyak kucing di rumah, kucingnya mengganggu, misalnya ada tetangga, ya silakan diajukan ke Tarik bang, tarik bang.
transportasi